Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pilihan yang kita ambil setiap hari. Ada pilihan-pilihan kecil yang kelihatannya biasa, tetapi sebenarnya menentukan masa depan rohani kita. Ada keputusan-keputusan sesaat yang bisa mengurangi berkat Tuhan, atau justru membuka jalan bagi pekerjaannya dalam hidup kita. Dan kisah Esau dan Yakub dalam Kejadian pasal 25 adalah cermin bagi jiwa kita. Pernahkah saudara merasa seperti hidup saudara mengalami pertentangan di dalam hati? Seperti ada dua dorongan yang saling bertolak belakang. Yang satu mengajak saudara mendekat kepada Tuhan, dan yang satu lagi menarik saudara ke arah dunia ini. Atau mungkin saudara sedang berada di persimpangan. Saudara harus memilih kenyamanan atau ketaatan. Harus memilih kenikmatan sesaat atau berkat kekal. Harus memilih daging atau roh. Jika ya, renungan ini adalah suara Tuhan untuk saudara. Berkenaan dengan kehamilan Ribka, Alkitab mencatat, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Bahkan sebelum lahir, Esau dan Yakub sudah bertarung. Ini bukan sekedar gejolak kehamilan, tetapi sebuah gambaran bahwa hidup orang percaya selalu berada dalam ketegangan rohani. Dan apa yang Ribka lakukan? Ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, ketika hidup terasa tidak damai, ketika ada konflik dalam hati kita, itu bukan saatnya panik, tetapi saatnya untuk mencari Tuhan. Bukan lari kepada manusia, bukan mencari pelarian, tetapi datang ke hadapan Tuhan. Selanjutnya, firman Tuhan berkata kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ini bukan soal favoritisme. Ini bukan soal ketidakadilan. Ini adalah rencana keselamatan Allah. Allah memilih Yakub bukan karena ia layak, tetapi karena kasih karunia-Nya. Roma pasal 9 berkata, supaya rencana Allah ditegakkan bukan berdasarkan perbuatan. Saudara, ini memberi kita pengharapan. Allah memakai orang-orang yang penuh kelemahan asalkan hatinya mau dibentuk. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Esau tampak ideal untuk rencana Allah. Ia seorang yang kuat, berbulu, pemburu ulung, dan kesayangan ayahnya. Tetapi ia punya satu masalah besar. Ia tidak peduli pada hal-hal rohani. Ketika lapar, Esau berkata, "Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Dan hanya demi semangkuk makanan, ia menjual masa depan rohaninya. Saudaraku, begitu banyak orang Kristen hari ini melakukan hal yang sama. Menukar doa dengan kesibukan. Menukar kekudusan demi kesenangan. Menukar panggilan Tuhan demi kenyamanan sesaat. Esau adalah gambaran orang yang mengutamakan daging daripada roh.
Berbeda dengan Yakub yang jauh dari sempurna. Ia seorang yang licik, manipulatif, dan banyak siasat. Tetapi Yakub memiliki satu hal yang Esau tidak punya. Ia menginginkan hal-hal rohani. Yakub mendambakan berkat Tuhan, meski dengan cara yang keliru, dan Tuhan dapat memperbaiki karakter seseorang yang menghendaki hal-hal rohani. Lebih mudah daripada seseorang yang tidak peduli sama sekali. Saudara, Allah lebih memilih orang yang rapuh tetapi haus akan Dia daripada orang yang kuat tetapi tidak membutuhkannya. Kisah Esau dan Yakub mengingatkan kita bahwa Allah tidak menunggu kesempurnaan kita. Ia memilih berdasarkan tujuan kekalnya, dan Ia membentuk Yakub, si pemegang tumit itu, menjadi Israel, bapa bangsa-bangsa. Begitu pula kita, jika hati kita mau mengejar Tuhan, kasih karunia-Nya dapat membentuk kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Selanjutnya kita membaca bagaimana Esau menjual hak kesulungannya. Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Tetapi Kristus adalah hak kesulungan sejati. Kolose 1 ayat 15. Ia tidak menjual, tidak menipu, tidak merebut hak kesulungan. Ia menyerahkan dirinya untuk memberikan kita segala berkat rohani. Yakub memakai kulit kambing untuk menipu, Kristus menjadi anak domba Allah untuk menebus. Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat, Kristus memberikan berkat-Nya sebagai anugerah. Inilah Injil. Saudaraku, renungan ini mengajak kita bercermin. Di dalam diri kita ada dua anak. Esau yang cepat puas, cepat menyerah, cepat menukar berkat. Yakub yang rapuh tetapi mengejar hal-hal rohani. Siapa yang saudara beri makan setiap hari? Siapa yang saudara biarkan menang? Jangan tukar berkat kekal dengan kepuasan sesaat. Kejar, rindukan, dan rebut hal-hal rohani dengan kerendahan hati dan iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami mengenali bagian dalam diri kami yang seperti Esau, yang mudah puas dan tidak menghargai hal-hal rohani. Bentuk kami seperti Yakub, yang meski penuh kelemahan, tetapi haus akan berkat-Mu. Teguhkan hati kami untuk memilih perkara-perkara yang kekal, mengutamakan kehendak-Mu, dan hidup dalam kasih karunia-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, hak kesulungan yang sejati, kami berdoa. Amin.